Kembali lagi bersama channel Mister Fisika, tempat belajar fisika secara mendasar. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang yang namanya percepatan rata-rata. Jadi apa sih itu yang dimaksud dengan percepatan rata-rata? Yuk, simak. Nah, misalkan nih ya, kita lagi naik mobil kan, terus mobilnya tuh makin lama makin cepat. Jadi orang dari luar bilang, itu mobilnya dipercepat. Nah, apa itu maksudnya itu? Maksudnya adalah kecepatan mobilnya itu makin lama makin bertambah. Jadi kalau misalnya orang dari luar nengok kita bawa mobil itu, dia bilang, mobilnya dipercepat, berarti kecepatan mobilnya makin bertambah. Tapi bagaimana dengan sebaliknya? Bagaimana jika orang dari luar itu melihat ketika kita bawa mobilnya itu kita buat kecepatannya itu makin lama makin berkurang. Artinya apa coba? Artinya mobilnya diperlambat. Sesederhana itu kan? Yes, fisika memang sesederhana itu. Nggak sulit kok. Buktinya itu tadi. Di kehidupan kita sehari-hari kita tuh selalu bersentuhan dengan namanya fisika, tapi kita mungkin kita belum menyadarinya. Seperti tadi mobilnya, kita kencangkan mobilnya, kita buat mobilnya itu makin cepat, berarti mobilnya dipercepat. Kita buat mobilnya makin lambat, kita turunkan kecepatannya, entah itu melalui rem atau kita lepas pedal gasnya, ini mobilnya diperlambat. Nah, dari yang kita bicarakan tadi, maksudnya apa sih itu percepatan rata-rata? Nah, percepatan rata-rata artinya adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktunya. Nah, jadi kita tulis ya pengertiannya. Jadi percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Nah, contohnya gimana? Contohnya itu ada seseorang bernama Ami. Oke, ada seorang bernama Ami. Si Amir ini naik sepeda. Oke, si Amir naik sepeda. Ketika T1 kita sebutkan, ketika keadaannya di T1, itu kecepatan dia adalah V1. Nah, si Amir ini naik sepeda nih, makin lama dia naikkan terus kecepatan sepedanya. Oke, ditambahnya terus, dikayuhnya terus sepedanya, makin lama makin cepat. Sehingga terakhir itu si Amir itu ketika di T2, dia itu mendapatkan, kita sebut, anggap saja dia dapatnya V2. Pertanyaannya adalah, berapa percepatan rata-rata si Amir naik sepeda ini? Oke. Dapatlah kita bahwasanya percepatan rata-rata itu rumusnya adalah A dengan garis di atasnya sama dengan apa tadi? Perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Perubahan kecepatan delta V per delta T. Ingat ya, delta ini adalah perubahan. Jadinya V akhir dikurang V awal, berarti V2 dikurang V1 per T akhir dikurang T awal, T2 dikurang T1. Nah, inilah dia rumus daripada percepatan rata-rata. Nah, jadi ingat, teman-teman ingat, percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Kecepatannya itu kecepatan yang akhir dikurang dengan kecepatannya yang awal per waktu akhirnya dikurang waktu awalnya. Nah, kalau misalkan nilai yang kita dapat tadi itu negatif, apa maksudnya? Misalkan tadi kita dapatkan nilai A-nya, percepatan rata-ratanya itu negatif nilainya. Artinya apa coba? Artinya itu adalah perlambatan rata-rata. Jadi negatif itu menunjukkan bahwasannya benda tersebut
diperlambat ya teman-teman. Dan kalau positif artinya benda tersebut dipercepat. Pertanyaannya adalah, apakah ada percepatan sesaat? Pertanyaannya adalah, apakah ada yang namanya percepatan sesaat? Nah, apakah ada yang namanya percepatan sesaat? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Jawabannya apa? Jawabannya ada. Jawabannya A, ada. Jadi percepatan sesaat itu, ya, atau disebut juga dengan percepatan aja, tanpa kata sesaat, artinya percepatan pada suatu saat. Wah, ini sama seperti kecepatan tadi nih. Kalau kecepatan sesaat itu adalah kecepatan pada suatu saat, maka percepatan sesaat adalah percepatan pada suatu saat. Nah, dan grafiknya, ya, besar percepatan sesaatnya itu adalah sama dengan gradien garis singgung pada kurva V terhadap T pada waktu tersebut, sehingga bisa kita tuliskan bahwasanya percepatan sesaat itu A sama dengan, ingat ya, kalau dia sesaat dia nggak ada garis di atasnya, tapi kalau percepatan rata-rata di atasnya huruf A itu ada garisnya. Jadi percepatan sesaat itu rumusnya tan alfa. Oke, tangen alfa, gradien garis singgung pada kurva, gradien garis singgung pada kurva V terhadap T. Itulah nilai percepatan sesaatnya, tangen alfa. A sama dengan tangen alfa. Nah, dan apa satuan daripada percepatan ini? Kalau kecepatan tadi, kalau di episode sebelumnya kita bahas kecepatan. Kecepatan itu satuannya meter per second. Tapi kalau percepatan ini satuannya apa? Satuannya adalah meter per second kuadrat. Jadi percepatan ini yang sering disimbolkan dengan huruf A ini, satuannya adalah meter per second kuadrat. Dan kalau dia negatif, ingat, artinya dia perlambatan. Jadi kalau misalkan nilai A-nya itu positif, berarti dia percepatan. Kalau nilai A-nya negatif, berarti dia perlambatan gitu. Nah, sekarang kita coba merenungkan dengan kehidupan sehari-hari kita ketika kita naik lift misalnya. Oke? Ketika kita naik lift misalnya. Nah, jadi ketika kita naik lift, ya, misalkan kita naik lift nih, ini ada lift. Kita naik lift. Nah, ini lift di mall misalnya. Nah, ketika kita naik lift ini, awalnya itu kan waktu kita masuk itu kan liftnya diam ya. Waktu kita masuk lift itu kan liftnya diam ya. Terus misalnya kita mau dari lantai G, terus kita naik ke lantai 3. Berarti kan liftnya tuh naik ke atas. Liftnya naik ke A, naik ke atas nih. Liftnya naik ke A, ke atas, ke arah sumbu positif, Dan kecepatan liftnya tuh makin bertambah nggak waktu kita naik lift? Makin bertambah kan? Oke. Kecepatannya itu makin bertambah. Ketika liftnya itu naik ke atas, kecepatannya itu makin bertambah. Nah, kecepatan itu makin bertambah. Pertanyaannya adalah, ketika kita naik lift yang awalnya diam, terus dia naik ke atas, kita mau bergerak dari lantai G ke lantai 3 misalnya, terus kecepatannya makin lama makin besar. Liftnya itu diperlambat atau dipercepat? Nah, karena dia makin lama, kecepatannya makin bertambah besar, artinya liftnya itu tersebut dipercepat. Kenapa dipercepat?
Karena ini tadi, oke, kecepatannya bertambah. Nah, misal nih ya, pas kita tadi kan kasus kita tuh dari lantai J mau naik ke lantai ketiga misalnya. Sebelum kita sampai di lantai 3 nih, sebelum kita berhenti di lantai 3, kecepatan liftnya itu dikurangi. Oke. Jadi ketika ini kondisinya ini kita di lantai G. Oke. Nah, sekarang kita udah mau sampai nih di lantai 3. Kita udah mau sampai di lantai 3. Nah, sebelum kita sampai di lantai 3, kecepatannya itu makin lama makin berkurang gitu. Kecepatannya semakin lama semakin berkurang. Pertanyaannya adalah, liftnya itu dipercepat atau diperlambat? Jawabannya adalah diperlambat. Nah, kenapa diperlambat? Karena kecepatannya berkurang. Karena ini tadi, kecepatannya berkurang. Nah, sampai pada akhirnya kita berhenti di lantai 3, turun, dan kita makan. Oke? Nah, kemudian, udah siap nih kita makan. Kita udah siap makan kan? Oke, kita udah siap makan. Oke. Terus kita nih, misalnya nih, kita udah siap nih, kita udah sampai di lantai 3. Terus kita makan di sebuah restoran. Oke, di sebuah restoran, misalnya restoran mie. Kita udah makan di restoran. Nah, udah siap kita makan. Balik, kita merasa kita pengen turun ke bawah, kita pengen belanja di bawah. Berarti kita harus turun. Oke. Nah, tujuan kita selanjutnya adalah di lantai 1. Oke. Jadi sekarang ini kita dari lantai 3. Sekarang kita turun ke lantai 1. Sekarang kita mau turun ke lantai 1. Kita naik lift lagi nih, biar cepet. Kita naik lift lagi nih, biar cepet. Nah, dari lantai 3 terus kita ke lantai 1. Kita mau ke lantai 1. Nah, kita kan turunnya ke bawah ya. Kita turun ke bawah. Berarti sekarang kita tuh ke arah sumbu negatif. Arah kita sekarang berubah. Tadi awalnya positif. Dari lantai G ke lantai 3 naik ke atas. Arahnya positif. Arah kecepatannya juga positif. Tapi awalnya dia dipercepat. Terus kemudian sampai di lantai 3 dia diperlambat sampai akhirnya berhenti. Sekarang kasusnya berbeda. Dari lantai 3 ke lantai 1, arah liftnya itu ke bawah. Artinya dia arahnya itu ke sumbu negatif. Nah, sekarang arah sumbunya itu negatif. Tapi case-nya sekarang ya, kecepatannya itu makin lama makin besar. Oke, makin lama makin besar, walaupun dia mengarah ke bawah, ke arah sumbu negatif. Pertanyaannya, apakah liftnya dipercepat atau diperlambat? Pertanyaannya adalah dipercepat, gitu. Dipercepat. Kenapa? Karena tadi, nah sebenarnya kalau kita jawabnya secara sederhana ya, karena liftnya makin cepat kan gitu, makin kenceng, ya pasti dipercepat dong kan gitu. Jawaban sederhananya kan seperti itu. Tapi jawaban fisikanya adalah, walaupun kecepatannya negatif, maksudnya itu kecepatannya berada di arah sumbu negatif, tapi kan nilai negatifnya semakin lama semakin besar. Jadi anggaplah awalnya dari -2, terus -3, -4, dan dia terus meningkat secara signifikan. Tapi ya jawaban sederhananya, kita sehari-hari, waktu ditanya, bro, liftnya nih
makin lama makin cepat atau makin lambat waktu kita turun ke bawah? Ya cepet dong, kan gitu. Nah, karena kita merasa liftnya kan bergerak kan, dari diam terus bergerak cepat, terus kemudian dia lambat berhenti. Nah, ketika dia sampai di lantai, nah ini sesaat, ini dari lantai 3 ya, sorry. Ini dari lantai 3 dia turun ke bawah menuju lantai 1. Nah, sekarang dia udah mau sampai nih di lantai 1. Kita udah mau sampai di lantai 1. Nah, ketika dia mau hampir sampai di lantai 1, si lift ini, oke. Nah, lama-lama liftnya tuh berhenti. Tuh, tadi kan kita naik dari lantai 3 makin cepat liftnya. Terus mau sampai lantai 1, liftnya lambat. Melambat, sampai akhirnya liftnya berhenti. Sampai di sini V-nya itu sama dengan 0. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah liftnya dipercepat atau diperlambat? Jawabannya tentu diperlambat. Kenapa? Karena kecepatan liftnya makin lama makin kecil. Nah, kan gitu. Makin kecil. Jadi, yang perlu kita tekankan adalah ketika benda tersebut, ya, seperti kasus tadi itu adalah ketika kita naik lift dari lantai G ke lantai 3, kan dia naik ke atas, arah sumbu positif, kecepatannya makin lama makin meningkat, berarti dia dipercepat. Kemudian ketika dia mau sampai lantai 3, oke, walaupun dia masih di pergerakannya di arah sumbu positif, tapi kecepatannya makin lama makin berkurang, hingga pada akhirnya dia berhenti, atau V sama dengan 0. Berarti percepatannya diperlambat. Oke, kecepatannya diperlambat. Liftnya itu diperlambat. Oke, liftnya diperlambat. Kemudian ketika kita udah makan nih di restoran di lantai 3, terus kita mau turun ke lantai 1, mungkin mau belanja. Kita turun, kita melewati arah yang sumbunya negatif, ke bawah. Tapi kecepatannya tuh makin lama semakin cepat gitu. Ya tentu sederhana kan, karena liftnya makin cepat ya dipercepat. Tapi jawaban fisikanya adalah, walaupun kecepatannya itu arahnya negatif, tapi kan dia makin lama makin besar karena nilai negatifnya makin besar, seperti tadi dari 2, 3, 4, 5, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Kemudian sampai dia di lantai 1, dia kan pasti memperlambat dulu sampai akhirnya dia berhenti di lantai 1. Berarti liftnya diperlambat gitu, karena kecepatan liftnya makin kecil sampai pada akhirnya 0. Nah, cukup mudah kan untuk memahami percepatan ini. Kita hanya perlu ingat aja bahwasanya ketika dia semakin cepat, ketika kecepatannya semakin bertambah, maka dia percepatan. Ketika dia kecepatannya berkurang, maka dia perlambatan. Nah, dan ada juga istilah lain selain percepatan adalah perlajuan. Jika tadi kita sebelumnya di kecepatan ada kelajuan, sekarang di percepatan ada yang namanya perlajuan. Wah, apa nih bedanya nih? Nah, di perlajuan itu sendiri, ya, dia tuh harga mutlak dari percepatan atau perlambatan, atau bisa dibilang nilainya selalu positif. Nilainya selalu positif. Nah, teman-teman ingat waktu kita bahas sebelumnya, waktu kecepatan dan kelajuan. Kalau kecepatan, kita itu memperhitungkan perpindahan kan, artinya kita memperhitungkan arah di situ. Kalau kecepatan, tapi kalau kelajuan kita hanya menghitung jarak. Gitu. Kita hanya menghitung jarak. Begitu juga dengan percepatan ini. Nah, percepatan itu kita tuh memperhitungkan nilai arahnya, apakah dia positif atau negatif. Tapi untuk perlajuan, kita itu hanya memperhitungkan
Oke, nilai harga mutlaknya aja, artinya dia selalu bernilai positif. Nah, tetapi pada intinya di pertemuan kita kali ini yaitu percepatan, baik itu percepatan rata-rata dan juga ataupun percepatan sesaat, yang harus kita ingat adalah bahwasanya percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu, dan disitulah kita dapat percepatan rata-ratanya. Dan ingat, kecepatannya itu adalah kecepatan akhir kurang kecepatan awal per waktu akhir dikurang waktu awal. Kalau kita dapat nilainya positif dari rumus yang kita kerjakan ini, artinya dia bendanya mengalami percepatan. Kalau kita dapat nilainya negatif, berarti nilainya perlambatan. Dan ingat, satuan dari percepatan itu bukan meter per second ya, tapi meter per second kuadran. Dan kalau misalkan kita dihadapkan dengan suatu grafik, wah ini maksudnya pasti percepatan sesaat nih. Terus ditanya, berapa percepatan sesaatnya? Berarti kita harus hitung melalui rumus ini aja. A sama dengan tan alfa. Nah, dan alfanya itu adalah dari gradien garis singgung pada kurva V terhadap T. Nah, di sini ada nilai alfa. Oke. Tapi yang perlu kita tekankan kembali teman-teman, dan harus kita ingat selamanya ya, bahwasannya adalah ketika percepatan rata-rata yang kita cari melalui rumus perubahan kecepatan dibagi waktu delta V per delta T, yang dimana V akhir dikurang V awal, T akhir dikurang T awal ya, V akhir kurang V awal per T akhir kurang T awal. Kalau kita dapat nilainya adalah positif, berarti bendanya dipercepat. Kalau kita dapat nilai A rata-ratanya, percepatan rata-ratanya negatif, berarti bendanya diperlambat. Nah, sekian teman-teman untuk episode kali ini mengenai percepatan rata-rata. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik, dan stay tune terus di channel Mr. Fisika karena akan ada banyak sekali materi-materi fisika yang sangat berguna untuk kita belajar fisika secara mendasar. Dan see you di next episode di channel Mr. Fisika. Sekian dan terima kasih.